Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini, pada mata kuliah Sharful Awal, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pembagian isim dilihat dari aspek tasrifnya. Kelompok 7 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dwi Nur Laila Rashid, dan rekan saya, Ade Radar Kuswarjanti. Slide pertama yaitu tentang tasrif. Next slide. Tasrif. Pengertian tasrif. Tasrif secara bahasa yaitu perubahan, sedangkan secara istilah yaitu perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, yang berbeda, karena menghendaki makna yang diinginkan. Contohnya, nasoro, yansuru. Seperti contoh gambar di sini yaitu makan. Makan ini kita ibaratkan sebagai fi'il madi atau fi'ilnya. Nah, masdar itu bisa berubah-ubah menjadi cabang yang seperti di sampingnya. Jadi dari makan bisa berubah menjadi tempat makan, bisa berubah menjadi orang yang makan, sedang makan, makanan, jangan dimakan, alat makan, makanlah. Itu tasrifnya, berawalan dari satu fi'il. Ketika ditasrif bisa berubah bercabang seperti yang ada di gambar ini. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang tasrif istilah. Pengertian sigot. Sigot di sini yaitu maksudnya sigot adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari maknanya yang berkaitan dengan waktu, kedudukan, dan yang berkaitan. Seperti contoh di sini ada tasrif istilahi dari nasoro yansuru. Ketika ditasrif menjadi bercabang. Jadi nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Dari tasrif istilahi ini kita hanya akan menyebut beberapa bagian yang menjadi isimnya saja. Karena sebagaimana dengan presentasi kami yaitu pembagian isim dilihat dari tasrifnya. Dari nasoro yang suruh kita lewat langsung ke nasron. Nasron yaitu sigotnya isim masdar ghairu mim. Wa masron isim masdar mim. Nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul, mansorun isim zaman, mansorun isim makan, minsorun isim alat. Slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang isim masdar ghairu mim. Apa itu isim masdar ghairu mim? Isim masdar adalah kata dasar atau akar kata dalam bahasa Arab. Darinya lahir berbagai bentuk kata dan yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan secara istilah, isim masdar adalah isim makna yang menunjukkan suatu kejadian yang kosong dari keterangan waktu atau tidak mengandung keterangan waktu. Penambahan makna terjemah dari isim masdar yaitu p-an dan p-an. Contoh isim masdar yaitu sam'un. Sam'un, amnun, nasrun, dan bukaun. Sam'un yang bermakna pendengaran, amnun yang bermakna keamanan, nasrun yang bermakna pertolongan, dan bukaun yang bermakna tangisan. Jadi untuk menerjemahkannya pula, kita harus menyesuaikan dengan kalimatnya. Seperti contoh di sini, sam'un. Maka makna terjemahnya itu kita memakai p-an. Sami'a yasma'u yaitu mendengar. Sedangkan sam'un menjadi terjemahannya ketika menjadi masdar dia jadi pendengaran. Amnun asal katanya amina ya'manu. Ketika menjadi masdar amnun maka terjemahannya menjadi keamanan. Yang asal katanya aman lalu dia menjadi masdar maka terjemahan maknanya menjadi keamanan. Kemudian di slide selanjutnya yaitu macam-macam isim masdar. Macam-macam isim masdar di sini ada beberapa masdar, yaitu antara lain ada masdar fi'il sulasi, masdar fi'il rubai, masdar fi'il khumasi dan sudasi, masdar mimi, masdar syina'i, masdar marrah, masdar hay'ah, masdar syarih, dan masdar mu'awwal. Yang pertama yaitu penjelasan tentang masdar fi'il sulasi. Masdar fi'il sulasi ini tidak memiliki kaidah yang baku atau tetap, tetapi
tetapi ia memiliki banyak bentuk. Nah, dan kita bisa mengetahui masdar dari fi'il sulasi ini dengan cara merujuk ke buku-buku bahasa atau kamus. Namun secara umum atau kebanyakan, ia memiliki wazan-wazan yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Di sini ada contoh, di dalam tabel ini ada beberapa contoh wazan masdar beserta contoh mauzunnya. Yang pertama ada fi'adatun, contohnya zira'atun, fa'adan, contohnya taufan, fu'adatun, contohnya sufrah, fu'alun, contohnya su'alun. Ini kita hanya tinggal memindahkan harokat yang ada di wazan masdar kepada contoh mauzunnya. Seperti contoh fi'alun, ain ta alif ba, maka dibaca aitabun, dan seterusnya. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada masdar fi'il rubai. Rubai itu maksudnya wazan atau fi'il yang memiliki 4 huruf ruba. Dari asal katanya itu arbaun, rubaun, berarti fi'il yang mempunyai 4 huruf. Fi'il rubai termasuk masdar qiyasi, yaitu apa itu qiyasi? Qiyasi itu masdar yang mempunyai bentuk baku, sehingga seseorang bisa membuat masdar fi'il rubai ini dengan melihat rumusnya. Contoh masdar fi'il rubai itu wazan masdarnya antara lain ada if'alun, taf'ilun, taf'ilatun, fi'alun, mufa'alatun, fa'alalatun, fi'lalun. Caranya sama seperti yang tadi telah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu di sini contohnya wazannya if'alun. Kemudian selanjutnya di sampingnya ada contoh mauzun hamzah, nun, kaf, alif, dan ro. Maka tinggal kita pindahkan harokatnya seperti if'alun menjadi dibaca inkarun. Begitupun taf'ilun, contohnya taksirun. Kemudian yang ketiga yaitu masdar fi'il khumasi dan sudasi. Fi'il khumasi seperti yang tadi rubai, khumasi dari kata khomsah yang berarti fi'il khumasi adalah fi'il yang mempunyai 5 huruf. Sedangkan sudasi dari kata sittah atau sadis yaitu fi'il yang mempunyai 6 huruf. Khumasi dan sudasi juga termasuk masdar qiyasi, artinya ia memiliki bentuk baku sehingga seseorang bisa membuat masdar tersebut dengan melihat rumusnya, tidak boleh ngasal. Contoh wazan masdar khumasi dan sudasi antara lain ifti'alun, istif'alun, tafa'ulun. Contoh dari wazan masdar ifti'alun yaitu ijtima'un, istif'alun, contohnya istiqbalun, tafa'ulun, taqaddumun. Kemudian di slide selanjutnya, yaitu ada masdar mimi. Masdar mimi adalah masdar yang diawali huruf mim. Dan mimnya itu adalah mim zaidah yang bermakna mim tambahan. Dan dia mempunyai arti yang sama dengan isi masdar. Yang membedakan hanya jika isi masdar biasa, isi masdar ghairu mim itu tidak diawali dengan mim, sedangkan masdar mimi diawali dengan huruf mim. Nah, di sini ada jika fiilnya adalah sulasi, sulasi adalah fiil yang ada 3 huruf, maka wazannya adalah maf'alun. Jika fiilnya sulasi, fiilnya mempunyai 3 huruf dan hurufnya asli, maka mengikuti wazan maf'alun. Tetapi, namun apabila fiilnya didahului dengan huruf ilat, fiilnya sulasi tapi awal hurufnya itu huruf ilat, huruf ilat itu yaitu huruf cacat. Contohnya adalah antara lain waw, alif, dan ya. Maka wazannya mengikuti wazan maf'ilun. Seperti contoh di dalam tabel yang di pojok kanan atas. Contohnya wazan masdar mimi yang maf'alun yaitu dari bentuk madinya arodo. Arodo darosa ini adalah fi'il sulasi yang hurufnya asli. Tidak ada huruf ilatnya. Maka dia memakai wazan masdar mimi yang mengikuti wazan maf'alun. Maka menjadi arodo masdar mim ma'rodun. Darosa masdar mimnya madrosun. Begitupun bertolak belakang dengan wako'a dan wa'ada. Wako'a dan wa'ada ini adalah fi'il sulasi, tetapi dia diawali dengan huruf ilat. Huruf ilatnya itu yaitu di sini ada waw. Maka dia mengikuti wazan masdar mim yang maf'ilun. Maka masdar mimnya menjadi waqa'a mauqi'un wa'ada mau'idun. Kemudian jika fiilnya bukan merupakan fiil sulasi,
maka bentuk masdarnya berasal dari bentuk fi'il mudhari'nya, yang huruf mudhara'ahnya diganti dengan huruf mim, yang berharokat domah. Kemudian huruf sebelum terakhirnya dipatah. Huruf sebelum akhirnya dipatah. Seperti contohnya di sini. Contoh dari wazan ibta'ada, yabta'idu. Bentuk mudhari'nya yabta'idu, berarti wazan madinya ibta'ada. Fi'il madinya ibta'ada, mudhari'nya yabta'idu. Nah, kita ubah menjadi masdar mim. Maka dengan cara yang tadi telah saya sebutkan di samping, yaitu yang huruf mudhara'ahnya diganti dengan huruf mim, huruf mudhara'ahnya diganti menjadi huruf mim, ya-nya ini huruf mudhara'ah diganti dengan huruf mim yang berharokat domah, berarti di sini dibaca mu. Kemudian huruf sebelum akhirnya dibaca fathah, menjadi mubta'adun. Ya beta'idu jadi mubta'adun. Yukassiru, huruf mudhara'ah yu-nya, ya-nya di sini kita ubah menjadi mim yang berharokat domah. Dan huruf sebelum akhirnya diganti dengan harokat fathah. Maka yukasiru, masdar mimnya itu mukassarun. Begitupun seperti yataqarabu, maka masdar mimnya mutaqarabun. Kemudian untuk slide selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ade Radar Kuswarjanti. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian isim fa'il. Isim fa'il adalah sifat yang terjadi dari fi'il bina ma'lum yang menunjukkan makna orang yang melakukan perbuatan dari aspek terjadinya, bukan dari aspek tetapnya sifat tersebut pada diri pelaku. Dalam bahasa Arabnya sebagai berikut, yang artinya seperti kata kitabun, kataba, isim fa'ilnya dari fi'il, seperti kata katibun, isim fa'il dari kataba yang berarti penulis. Makna penulis dalam konteks ini adalah aspek terjadinya perbuatan menulis, bukan aspek tetapnya sifat dalam diri perilaku sebagai penulis. Hal tersebut adalah untuk membedakan isim fa'il dengan sifat musyabbahah yang menunjukkan sifat yang tetap dalam diri pelaku. Tentang sifat musyabbahah akan dibahas pada pembahasan yang akan datang. Slide berikutnya tentang wazan-wazan. Wazan-wazan isim fa'il. Yang pertama, isim fa'il yang dibentuk dari fi'il sulasi mujarad berwazankan fa'il. Contoh katanya jalisun adalah isim fa'il dari jalasa, begitu juga kata nazirun adalah isim fa'il dari nazur. Yang kedua, isim fa'il yang terjadi dari fi'il mazid sulasi dan fi'il rubai, baik mujarad maupun mazid, berwazankan fi'il mudhari maklum dengan mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang berharokat domah dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya yang pertama fi'il yuk, dari kata yukrim, isim fa'ilnya adalah mukrimun. Fi'il yuqaddimu, fa'ilnya adalah muqaddimun. Fi'il yastaghfiru, fa'ilnya adalah mustaghfirun. Pengertian isim maf'ul. Pengertian isim maf'ul adalah sebuah nama dari objek, benda, atau orang yang dikenai pekerjaan begitu lengkap dan kompleksnya bahasa Arab sehingga suatu objek memiliki nama. Isim fa'il adalah sifat yang terjadi dari fi'il bina majhul yang menunjukkan suatu peristiwa perbuatan yang terjadi pada mausuf yang disifati dari aspek terjadinya bukan dari aspek tetapnya sifat tersebut pada diri pelaku. Seperti pada contoh kutibat darsu ad-darsu maktubun. Kata maktubun dibentuk dari fi'il bina majhul kutiba. Ia merupakan isim maf'ul yang berarti yang tertulis atau ditulis. Ia merupakan sifat yang menunjukkan terjadinya perbuatan menulis pada masuf ad-darsu, bukan sifat yang melekat padanya. Contoh yang kedua, quri'al Qur'an. Fal Qur'anu maqru'un. Kata maqru'un pada contoh di atas adalah isim maf'ul. Ia terbentuk dari fi'il bina majhul quri'ah.
Ia merupakan sifat yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada mashuf Al-Qur'anu, bukan sifat yang melekat padanya. Slide berikutnya tentang isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu bermakna maf'alu. Yang kedua, isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat berwazan maf'alu. Contohnya maq'ud. Apabila berwazan maf'ul, yang pertama fi'ilnya berupa huruf ilat, contoh maulud. Yang kedua, fi'ilnya berupa ya, contohnya mubitu. Yang ketiga, hurufnya sahih, tetapi yang ain fi'ilnya dibaca kasrah pada mudhari'nya, contohnya mujalisu dari jalasa yujalisu. Slide yang terakhir, isim alat. Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat dengan mengikuti beberapa wazan. Contoh isim alatnya mif'alun. Contoh mauzunnya miftahun. Isim alatnya mif'alun, mauzunnya mibarodun. Isim alatnya mif'alatun, mauzunnya miknasatun. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.